على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa, para sahabat LC dimanapun Anda berada, insyaallah hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang keikhlasan. Ya, ini tema yang sangat penting sekali karena ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya ibadah. Jadi apabila seseorang beribadah, niatnya bukan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan sia-sia. Walaupun dia berpuasa, walaupun dia sholat, walaupun khatam Quran, walaupun berhaji. Tetapi kalau ibadah-ibadah ini diniatkan bukan untuk mengharapkan pahala dan balasan dari Allah, maka semuanya akan sia-sia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niatnya dan seseorang akan mendapatkan balasan tergantung dari apa yang dia niatkan. Ketika mencontohkan hal ini, dicontohkannya dengan sebuah amal ibadah berupa hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala besar. Wa man kanat hijratuhu lidunya, siapa yang hijrahnya itu karena dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang mau dia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim, sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasannya apa yang kita dapat sesuai dengan apa yang kita niatkan. Makanya dalam setiap ibadah yang pertama kali harus kita perhatikan itu adalah niat. Niatnya ikhlas atau riya. Ya, karena lawan daripada ikhlas adalah riya. Riya itu apa? Riya itu adalah menampakkan ibadah agar dilihat orang dan dia dipuji karena ibadahnya oleh orang-orang yang melihatnya. Ya, ini riya. Dan riya ini syirkul asghar kata Nabi SAW, termasuk perbuatan syirik kecil. Ya, walaupun syirik kecil ini dosa besar. Dan riya
itu bisa berpotensi menjadi syirik akbar, menjadi syirkul akbar apabila dia murni. Ibadah yang dia lakukan murni hanya untuk mendapat balasan dari manusia, tidak menyertakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah termasuk syirik akbar. Kalau dia masih menyertakan Allah, tapi di samping dia mengharapkan balasan dari Allah, dia juga mengharapkan balasan dari selain Allah, ini syirkul asghar. Tapi kalau murni ibadahnya hanya untuk selain Allah, tujuannya untuk selain Allah, maka syirik akbar. Dan di sini di bulan Ramadan, ketika kita berpuasa, maka kita dilatih ya untuk ikhlas. Jadi riya dan ikhlas ini sangat berhubungan erat dengan jenis ibadah apa yang kita lakukan. Ya, ini kaitannya sangat erat karena potensi riya dan potensi ikhlas itu tergantung dari jenis ibadahnya. Tergantung dari jenis ibadahnya. Saya ambil contoh, misalkan ada ibadah-ibadah yang berpotensi untuk riya, yaitu ibadah-ibadah yang harus ditampakkan. Ibadah yang harus ditampakkan. Apa contohnya? Ibadah membaca Al-Quran dengan suara bagus, ya, menjadi imam di salat-salat jahriyah. Maka potensi riyanya besar di sini. Kenapa? Karena dia harus memperbagus bacaan di hadapan banyak orang, di hadapan makmum. Ya, ini mau nggak mau dia harus memperbagus bacaan. Kenapa? Karena imam dituntut bacaannya bagus dan benar, sehingga berpotensi riya lebih besar. Kemudian selain menjadi imam adalah menjadi muadzin. Ya, menjadi muadzin itu potensi riyanya besar. Kenapa? Karena dia harus memperdengarkan suara azannya ke banyak orang. Jadi ada potensi riya ingin memperbagus bacaan untuk mendapatkan pujian. Begitu juga misalkan seorang penulis buku agama, buku-buku Islam, buku panduan sholat, panduan zikir, ya, buku-buku penjelasan tentang tafsir ayat ini dan itu, ya. Ini juga berpotensi riya. Kenapa? Karena dia dituntut untuk menuliskan namanya di cover buku yang dia tulis. Ya, untuk dicetak buku, untuk dicetak itu, dicetak di percetakan, itu menuntut dia harus mencantumkan nama penulisnya. Dan ketika buku itu tersebar, penulisnya berpotensi untuk riya. Kenapa? Ya karena dia mau nggak mau namanya terkenal kan sebagai penulis buku. Nah ini bahaya sekali. Kenapa? Karena kalau dia niatnya untuk dikenal sebagai seorang penulis buku, maka dia tidak mendapatkan pahala dari hasil penulisan bukunya. Ya, karena yang dia niatkan hanya untuk mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan, mendapatkan nama baik di hadapan manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang yang berceramah, ya, seorang dai berceramah, ini juga berpotensi riya. Berpotensi riya. Kenapa? Karena ketika dia ceramah, dia harus tampil kan? Dia harus tampil di depan orang. Dia harus menampilkan penampilan terbaiknya. Dan dia akan berpotensi riya apabila niatnya dia ceramah untuk mendapatkan penilaian bagus dari jamaah. Ya, hanya sekedar ingin mendapatkan penilaian bagus dari jamaah atau dari dewan juri misalnya, ya. Ini tidak akan berpahala. Kenapa? Karena dia niatnya bukan untuk mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada amalan-amalan yang potensi riyanya itu kecil. Potensi riyanya kecil. Kalau dia masih riya juga dalam perkara ini benar-benar kebangetan. Contohnya apa? Sholat tahajud.
Salat tahajud itu kan sendirian. Bangun malam, shollu billail wan nasu niyam, kata Nabi kan. Salat tahajud itu salat di tengah malam atau di sepertiga malam ketika manusia semuanya tidur. Berarti dia tidak ada potensi untuk memamerkan. Ya, tidak ada potensi untuk memamerkan karena orang-orang pada tidur, nggak lihat dia, tidak melihat dia. Nah, orang seperti ini insya Allah keikhlasannya lebih besar. Kalau orang seperti ini masih riya juga, ini berarti sangat rusak hatinya. Berarti dia sengaja menceritakan amalnya ke orang lain, bahwa saya tadi malam sholat malam, ketika kalian tidur saya tadi malam sholat. Nah, ini kan berarti pamer dia. Riyanya lebih parah. Begitu juga ketika orang berpuasa. Ya, ketika orang berpuasa, potensi riyanya itu sangat kecil. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tahu dia puasa atau tidak. Karena puasa itu kan tidak terlihat. Ibadah puasa itu tidak terlihat. Kalau orang puasa masih riya juga, ini berarti perlu diperbaiki hatinya. Berarti kan dia memamerkan kepada orang lain atau membicarakan amal ibadahnya kepada orang lain, memberitahukan amal ibadahnya kepada orang lain bahwa dia sedang puasa. Jadi semestinya ibadah-ibadah seperti puasa dan sholat malam, ya, ini adalah ibadah yang harusnya paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru sebaliknya. Kita bicara ke orang bahwa kita puasa, kita salat malam. Ah, ini riya. Tidak boleh. Begitu juga amal-amal ibadah yang memang sudah terlanjur terlihat. Nah, amal ibadah yang sudah terlanjur terlihat seperti menjadi imam salat, menjadi muadzin, menjadi seorang penceramah atau penulis buku yang mana dia tuliskan namanya di setiap karyanya. Ini juga perlu perjuangan ekstra untuk ikhlas, ya. Nah, sekali lagi, orang yang ikhlas ini mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya orang yang tidak ikhlas dalam ibadah, pahalanya akan hilang. Jadi ada ibadah kecil yang berpahala besar karena niat. Ada ibadah besar yang tidak berpahala juga karena niat. Jadi jangan sampai kita sia-sia ibadah kita, ya. Sia-sia loh. Padahal puasa itu besar sekali pahalanya. Berdakwah itu besar sekali pahalanya. Saya contohkan misalkan seorang muadzin. Ya, muadzin, bayangkan ketika dia azan, suaranya didengar oleh masyarakat dan masyarakat hadir mengerjakan sholat karena panggilan azan dari seorang muadzin, itu pahala orang sholat akan didapat juga oleh muadzin. Karena Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang ditunjukkan. Jadi kalau ada orang manggil orang untuk sholat, muadzin dengan suara yang bagus, suara yang terdengar, lalu orang-orang berbondong-bondong masuk ke masjid untuk sholat, dia pahalanya itu besar sekali. Ngajak orang sholat, bayangkan. Seorang penulis buku yang ringan saja, misalkan buku zikir setelah sholat, dia tulis, dia cetak ribuan buku. Kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, setiap kali orang membaca bukunya, berzikir kepada Allah karena membaca bukunya, dia mendapatkan balasan yang besar. Apalagi kalau orang nulis buku panduan sholat, ya. Buku panduan sholat ditulis, dia sebarkan, dijual, dibeli oleh ribuan orang, dan orang sholat karena membaca buku itu, maka dia juga mendapatkan pahala sholat dari ribuan orang. Ini besar sekali. Ceramah juga begitu sama. Ketika didengar oleh sekian banyak orang dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala yang besar sekali. Besar sekali pahalanya. Tetapi ketika tidak ikhlas, ketika yang diniatkan adalah bukan mendapatkan pahala dari Allah, hilang semuanya itu. Sia-sia. Dan bukan hanya hilang, berdosa besar. Masuk neraka karena niatnya yang salah. Ya, orang-orang yang riya
akan memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi menceritakan ada 3 orang yang dilempar ke neraka, yang satu seorang qori, karena dia menjadi qori niatnya untuk mendapat pujian, suaranya bagus. Allah lempar dia ke neraka. Kemudian ada orang yang berjihad, berperang, membunuh atau terbunuh. Kemudian dia dilempar ke neraka karena apa? Niatnya berperang untuk dikatakan sebagai seorang pemberani. Kemudian yang ketiga ada orang dermawan, suka bagi-bagi sedekah, infak. Dia juga dilempar ke neraka karena apa? Karena niatnya bersedekah untuk dipuji sebagai seorang yang dermawan. Ini bahaya sekali. Perbuatan-perbuatan seperti dermawan, berinfak, ya, kemudian berjihad, menjadi qori, membaca Quran, yang pahalanya sangat besar, satu hurufnya, satu kebaikan. Setiap satu kebaikan dikalikan 10. Tapi kalau riya, masuk neraka. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan riya. Begitu juga puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan itu pahalanya besar. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, ingat ya, syaratnya 2, iman dan mengharapkan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan siapa yang berpuasa 1 hari fisabilillah, orang berpuasa 1 hari fisabilillah, ba'adallahu lahu wajhahu minan nari sab'ina kharifan. Kata Nabi SAW, dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 1 hari puasa dijauhkan 70 tahun perjalanan dari api neraka. Semakin banyak kita berpuasa, semakin jauh dari neraka, semakin dekat ke surga. Ada 1 pintu di surga namanya pintu Ar-Rayyan yang sudah Allah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Setiap kita puasa dan rajin berpuasa dengan niat ikhlas, masuk ke surga lewat pintu Ar-Rayyan. Begitu juga ada pintu salat, ya. Ini besar sekali pahalanya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalnya anak Adam itu bagi dia. Illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi setiap amal anak Adam itu akan dibalas oleh Allah antara 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Tetapi khusus puasa itu balasannya lebih dari itu. Lebih dari 700 kali lipat. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, ini akan didapat pahala besar seperti ini, syaratnya ikhlas. Ikhlas. Kita ini dituntut untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, bukan mengharapkan balasan dari selain Allah. Rugi. Saya katakan rugi kalau orang beribadah tapi niatnya hanya untuk mendapatkan balasan dunia. Rugi sekali. Tadi saya contohkan seorang muadzin. Rugi dia kalau niatnya riya. Dia nggak dapat pahala sholat orang yang terpanggil karena panggilan adzannya. Nggak dapat dia pahala orang-orang itu. Seorang yang menulis buku, dia rugi, tidak dapat pahala dari buku yang dia tulis, yang dibaca oleh orang. Kemudian apa lagi? Seorang dai, ya, penceramah, rugi dia apabila dia berceramah niatnya bukan untuk Allah, tapi sekedar mendapatkan penghormatan dari manusia. Ya, nggak dapat pahala di akhirat dan akan terancam dengan neraka. Begitu juga orang puasa, sudah capek-capek menahan haus dan lapar, sudah tidak makan, tidak minum, ya, yang seharusnya dia bisa ikhlas kalau dia tutup mulut saja, itu bisa ikhlas itu. Orang puasa tutup mulut, dia nggak ngomong-ngomong ke orang bahwa dia sedang puasa, insya Allah ikhlas. Tapi ini karena memang manusia pengennya, ya,
manusia itu memang punya sifat ingin dipuji ya, ingin dihargai. Maka ketika dia puasa, cerita ke orang-orang bahwa dia sedang puasa. Nah ini bisa berbahaya, ini bisa merusak niatnya. Gitu. Nah inilah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betapa ruginya apabila kita riya. Jadi di bulan Ramadan ini sebenarnya puasa Ramadan itu sarana kita untuk melatih keikhlasan. Ketika kita puasa, ketika kita sholat malam, tidak ada orang yang tahu kita puasa dan sholat malam, tutup mulut kita. Tutup mulut kita untuk tidak bicara seputar ibadah-ibadah kita. Ya. Jadi dengan tutup mulut saja itu bisa membantu hati untuk lebih ikhlas. Tapi kalau mulutnya sudah tidak bisa dijaga, dia ceritakan semua amal ibadahnya, yang tadinya ikhlas bisa berubah. Ya, ada orang yang tadinya sudah ikhlas di awal-awal, selesai beramal dia malah cerita ke orang, itu bisa berubah niatnya. Ya, berubah untuk mendapatkan penilaian dari manusia. Kita nggak butuh penilaian manusia karena surga dan neraka bukan milik manusia. Surga dan neraka itu milik Allah. Kita hanya butuh penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keikhlasan. Ya, keikhlasan. Baik. Dan di penutup kesempatan kita kali ini, saya ingin sedikit menyinggung tentang pentingnya kita berniat untuk melakukan ibadah sebesar-besarnya. Ya, karena yang namanya berniat itu tidak dilarang. Niat baik tidak ada yang melarang. Misalkan Anda berniat, saya berniat mau pergi haji. Saya berniat mau khatam Quran. Saya berniat untuk menghajikan orang tua, mengumrohkan orang tua. Yang penting niat dulu. Kalau sudah niat dan bertekad untuk melakukan itu, kemudian di kemudian hari ternyata niat kita tidak terlaksana, maka insya Allah sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala. Saya akan bacakan sebuah hadis yang menjadi dalil tentang hal ini. Ya. Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal hasanat was sayyiat thumma bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala 'indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila at'afin katsiratin. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nabi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Apa yang Allah catat? Pertama, siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan tetapi dia tidak mengamalkan kebaikan itu, maka Allah sudah catat baginya satu kebaikan. Allah sudah catat baginya satu kebaikan. Jadi kalau kita sudah berniat nih, saya berniat di bulan Ramadan ini ingin khatam Quran, ingin khatam 3 kali, tetapi ternyata karena banyak kerjaan dan lain sebagainya, tidak kesampaian. Tapi karena kita sudah niat, maka Allah catat dapat pahala sempurna. Katabahallahu hasanatan kamilatan, satu kebaikan sempurna buat dia. Begitu juga kalau kita niat, saya berniat di bulan Ramadan ini puasa full tanpa bolong. Ya, saya berniat ikhlas bahwa saya ingin bersedekah. Niat aja dulu. Tapi ternyata di kemudian hari uang kita kepakai untuk keperluan mendadak. Ya, motornya tiba-tiba rusak, harus servis. Akhirnya yang tadinya buat infak nggak bisa buat infak. Itu sudah Allah catat sebagai kebaikan yang sempurna.
Begitu juga ada sebuah peristiwa yang Nabi sebutkan, ada orang yang sudah bertekad untuk bangun malam, niat bangun malam untuk sholat malam, tetapi ternyata dia ketiduran. Dia bangunnya sudah azan subuh baru bangun. Padahal dia sudah berniat saya mau bangun malam, saya mau tahajud, habis tahajud sahur, habis sahur saya mau qiraah baca Quran sampai dengan subuh. Ternyata bangunnya kesiangan. Nah, dengan niat ikhlasnya itu, dia sudah mendapatkan satu pahala sempurna. Tapi kalau niat ikhlasnya dilaksanakan, Allah akan beri balasan 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat sampai dengan balasan kelipatan yang tidak terhingga. Kata Nabi SAW, ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin katsiratin, sampai dengan lipatan-lipatan yang berlipat-lipat. Nah, inilah keikhlasan. Buah daripada keikhlasan, ketika kita laksanakan niat kita ikhlas karena Allah, pahalanya bisa sampai 700 kali lipat, bahkan lipatan yang lebih banyak. Bahkan dengan niat ikhlas, kalaupun tidak terlaksana, itu sudah mendapat satu pahala yang sempurna. Ya. Dan ada hadis pendukung bahwa di dalam peperangan ketika di Madinah dulu, inna bil Madinah lari jalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad, ya, illa syarikukum fil ajr wa fi riwayatin rawahu Muslim. Jadi ada sebagian sahabat Nabi yang berjalan menempuh perjalanan jihad, ya, perjalanan perang, melewati lembah, melewati jalan yang terjal, ya. Orang-orang di Madinah tuh nggak ikut melewati perjalanan terjal itu. Kenapa? Karena sakit. Tetapi walaupun dia sakit, dia tetap mendapatkan pahala yang didapatkan oleh para mujahidin. Apa sebabnya? Karena niat, gitu. Jadi ketika kita niatnya sudah ikhlas untuk melakukan amal kebaikan, tiba-tiba kita sakit, tidak jadi melakukan amal kebaikan, kita tetap mendapatkan pahala dari apa yang kita niatkan itu, dengan kebaikan yang sama seperti apa yang kita niatkan. Makanya niat ikhlas itu harus diperbanyak, diperkuat, dan ya dilatih sebanyak-banyaknya. Apa yang kita niatkan di bulan Ramadan ini? Sudah niat apa? Niat ingin puasa full 30 hari ikhlas karena Allah. Niat ingin menghatamkan Quran full. Niat ingin iktikaf full. Niat ingin umroh full. Niat ingin mengumrohkan orang tua. Niat ingin membelikan baju kepada orang tua. Niatnya dulu aja kita tanamkan. Insya Allah jika berhasil dilaksanakan, pahalanya 700 kali lipat bahkan lebih. Tapi kalaupun tidak terlaksana, sudah dapat satu pahala sempurna. Jadi ikhlas bisa membesarkan sesuatu yang kecil. Dengan tidak ikhlas, sesuatu yang besar bisa menjadi tidak berharga di mata Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya akan membuat seseorang terancam dengan neraka. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keikhlasan kepada kita semua dalam setiap amal, karena kita hanya butuh penilaian Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh penilaian dari makhluknya. Karena surga dan neraka itu milik Allah. Hanya Allah yang berhak menilai si fulan layak ke surga atau layak ke neraka, bukan manusia. Bukan manusia. Sungguh rugi kalau orang beribadah untuk mendapatkan balasan dari manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Alal ayati wadh-dhikri wa fi faydhin minal 'atri huna ramadanu madrasatun tuniru ma'athiral fikri. 'Alal ayati wadh-dhikri wa fi faydhin minal 'atri هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر
هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري، جمالا مشرقا يسري.